Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita tentu sangatlah baik kita mengikuti dan mentaati peraturan ataupun rubrik yang ada. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Semuanya akan menjadi sia-sia jika kita melakukannya di dalam bayang-bayang ketakutan, di dalam bayang-bayang hukuman. Karena sebagai orang beriman, mestinya ia taat dan setia karena kemurnian hatinya yang ingin selalu setia kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, Engkaulah jalan kebenaran hidup kami. Tambahkanlah iman kami sehingga kami mampu berbuat kasih kepada sesama kami. Jauhkanlah kami dari kemunafikan, supaya dapat menghayati hidup kami dengan penuh iman dan senantiasa bekerja dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab kami atas dasar ketulusan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, semua adalah baik, terutama semua yang dilakukan atas dasar kasih, pasti lahir dari iman yang benar. Itulah yang dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus juga menegaskan bahwa semua yang dilakukan karena hukum yang berlaku, maka orang beriman tersebut mendasarkan hidupnya pada unsur ketakutan atau ketidakdewasaan di dalam beriman. Maka Paulus menegaskan melalui suratnya kepada jemaat di Galatia dan juga mengingatkan kita semua bahwa mestinya kasih senantiasa menjadi dasar dari perbuatan kita sebagai orang beriman. Maka menjadi refleksi bagi kita semua sebagai orang beriman yang masih sibuk dengan urusan rubrik, yang masih terganggu ketika mengikuti perayaan Ekaristi, karena di tempat di mana kita merayakan Ekaristi tidak seperti atau tidak sesuai dengan rubrik yang kita ketahui. Ada begitu banyak tanpa kita sadari hanya ingin menunjukkan siapa yang paling benar, siapa yang paling taat. Lantas kita menggunakan pengetahuan kita karena ingin memuaskan ambisi kita bahwa apa yang dilakukan di tempat di mana kita mengikuti perayaan Ekaristi adalah salah, tidak sesuai rubrik, tetapi hanya dengan kacamata kita. Karena seringkali cara membaca hukum dan rubrik serta peraturan menentukan sebuah keputusan di suatu tempat yang mungkin berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Sungguh suatu ketidakdewasaan beriman ketika kita pergi untuk merayakan perayaan kasih dalam Ekaristi, tetapi kita justru terganggu dan mata kita disibukkan apakah tempat di mana kita merayakan Ekaristi sesuai dengan rubrik yang kita baca. Berbicara mengenai sikap tobat, ada yang mengatakan sikap tobat yang benar itu berdiri. Ada pula yang mengatakan sikap tobat adalah sikap ketidakpantasan atau ketidaklayakan di hadapan yang Maha Tinggi, maka harus berlutut. Bahkan tidak hanya berlutut, harus bersimpuh. Maka janganlah menjadi orang beriman yang senantiasa menggunakan kacamatanya, cara pandangnya dalam membaca hukum dan rubrik hanya karena ingin dipandang benar. Tetapi bagaimana kita
menerapkan, menghidupi cara hidup beriman kita berdasarkan kasih yang tidak mudah digoyahkan hanya karena peraturan atau perlakuan atau tradisi di tempat di mana kita berada berbeda dari apa yang kita tahu. Justru dengan pengalaman seperti itu mestinya memperkaya kita mengenai cara hidup berdoa, mengenai cara-cara yang menghantar orang sampai kepada Tuhan, beragam caranya. Meskipun ada beberapa hal yang seharusnya menjadi kewajiban dan keharusan, tetapi itu pun dengan tempat, konsekuensi, waktu yang ideal yang memang diharapkan terpenuhi pada hukum tersebut. Maka sebagai orang beriman, kita pun senantiasa diajak belajar. Seringkali banyak dari Anda, saya, serta kita semua berkendara memakai helm karena takut ditilang. Jika Anda, saya, serta kita semua melakukan semuanya dengan kasih dan ekspresi atau wujud iman kita, maka ada polisi atau tidak, kita tetap memakai helm saat kita berkendara demi keselamatan kita, bukan karena ada polisi atau tidak ada polisi. Mestinya cara beriman yang demikian harus dikoreksi, karena yang menentukan orang itu selamat atau tidak ialah disposisi batin atau disposisi hati seseorang saat berdoa. Apakah dia berdoa tertuju kepada Tuhan, ataukah hanya sekedar untuk pamer, hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa kita yang tahu paling benar. Di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, semuanya satu dengan kasih yang sama di dalam perbedaan. Perbedaan bukanlah menjadi hambatan. Kita harus mencari pemaknaan tanpa harus mengeneralisasi atau membuat kesimpulan yang semena-mena. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Lukas, melakukan yang baik dan pantas adalah hal yang mulia. Aku menjadi benar dan mulia jika dilakukan dengan motivasi dan jiwa yang bersih. Kira-kira kita mengikuti segala aturan supaya karena dipuji, supaya dikatakan disiplin, supaya dikatakan sebagai orang beriman, atau kita benar-benar murni mau berproses, mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Sebagai orang beriman mestinya ada hukum atau tidak, ada yang mengawasi atau tidak, ada yang mengoreksi atau tidak, tetap berjalan dan mencari kebenaran, tetap mentaati apa yang Tuhan kehendaki, bukan justru hanya sekedar mencari sensasi. Maka kita diajak, bersihkanlah hati dan pikiran Anda, saya, serta kita semua. Agar apa? Agar perbuatan kita sungguh melahirkan dan membuahkan yang mulia. Sikap dan kemurnian hati memurnikan cara hidup kita, memurnikan cara berdoa kita, memurnikan cara kita hidup di dalam masyarakat kita. Beriman itu adalah suatu kemerdekaan atas jawaban ya dari panggilan Tuhan dan bukan hidup berdasarkan ketakutan. Jika kita hidup hanya berdasarkan ketakutan, maka wajarlah seringkali ada ketidakselarasan antara iman, pikiran, dan perbuatan. Semakin orang mengenal Tuhan, semakin ia beriman, semakin ia bijaksana, dan semakin merdeka menghidupi segala dinamika yang ada, tanpa ada sebuah keterpaksaan, tetapi ia lakukan dengan sukacita karena kasih Allah yang sungguh istimewa. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sebuah aturan ditetapkan supaya ada kesepahaman dengan maksud yang sama. Jika semuanya dalam idealisme yang sama. Tetapi jika tidak,
Kita harus berani melihat mana yang menyelamatkan, mana yang membantu. Jangan sampai aturan ada justru mematikan sesama kita. Aturan ada untuk membangun dinamika agar menjadi lebih harmonis. Karena aturan membuat kita saling menghargai kemerdekaan dari masing-masing kita. Kasih Allah sungguh luar biasa, maka mestinya hidup beriman itu didasarkan kasih dan bukan didasarkan ketakutan. Karena Tuhan mengendaki hati yang bebas, merdeka, dan berbuah kasih. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.